Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin allati hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Huwallahu ghafiruz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit-taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa dzul fadli wal ihsani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu anzala alaihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallima tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran alal alamin. Wa ayatul ukhra lahu muqakkibatu min baini aydihim wa min khalfihim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad khatamin nabi wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat Jumat, salat Aidul Adha rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Ia memilih kita hari ini merengkuh hidayah. Hidayah nilainya lebih berharga dunia dan segala isinya. Melaksanakan hari raya Idul Kurban meskipun tidak bersama dengan istri dan anak, tidak beserta dengan ibu dan ayah. Di sini kita berhari raya. Di Rutan Pinrang sedih rasanya berhari raya tidak bersama dengan ibu dan bapak, anak dan istri atau suami. Tidak di kampung, tapi apa boleh buat? Anda tebus dosa yang lalu, pernah sengaja maupun tidak sengaja menzalimi orang lain dan diri sendiri, mengambil hak orang lain. Tapi lebih baik menebus dosa kita di dunia daripada di akhirat kelak. Di rutan ini semoga Anda tiru Nabi Musa alaihissalam ketika ia sudah membunuh, lalu dia tobat sungguh-sungguh. Nabi Musa menyesali penuh dosanya. Ia menyesal usai membunuh. Dia berkata, qala hadza min amali syaitan innahu aduwwun mudillun mubin. Perbuatanku ini, kata Nabi Musa, perbuatan setan. Sungguh dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. Lalu dia berdoa, Nabi Musa, doanya seorang mantan pembunuh jadi nabi, saudaraku. Jadi kalau ada mantan preman, mantan nabi jadi ustaz, kecil itu saudaraku. Ini nabi pernah membunuh orang. Apa doanya Nabi Musa alaihissalam? Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli.
Innahu wal ghafurur rahim. Dia Musa berdoa usai membunuh. Ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku sendiri. Ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Surah Al-Qasas. Maka dari itu tirulah Nabi Musa. Wahai sahibat sijin, wahai teman sepenjara. Siapa punya ucapan itu sahibat sijin? Ucapan seorang narapidana teladan kita adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Diabadikan ucapannya di dalam Al-Quran. Seandainya buruk itu penjara, tidak mungkin ucapan Nabi disimpan di dalam Al-Quran. Seandainya jelek itu penjara, tidak mungkin kalimat narapidana di penjara Mesir ribuan tahun yang lalu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Yusuf? Ya sahibai sijin, iya, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahu wahidul qahar. Wahai teman sepenjaraku, apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Tuhan yang satu? Yang di sini engkau ketemu Tuhan itu. Di sini engkau berjumpa Tuhan. Ketika engkau di luar, suara azan tidak kau hiraukan. Ketika di luar engkau tidak tahu mengaji. Ketika di luar engkau tidak pedulikan orang lain. Tapi di sinilah engkau dididik bermasyarakat. Dididik kau menghormati orang yang lebih tua. Dididik untuk menyayangi lebih muda. Itulah hikmah dibalik ucapan seorang Nabi diabadikan di dalam Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam Al-Quran disebut sosok keluarga teladan, yakni keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Kita bersyukur karutan kita di sini namanya Ali Imran. Apa artinya itu Ali Imran? Keluarga Imran. Dua keluarga teladan Pak disebut di dalam Al-Quran. Kalau mau lihat keluarga sukses, pelajarilah kisahnya Nabi Ibrahim, pelajarilah kisahnya keluarga Imran. Allah ini adil. Ada contoh dari Nabi dan ada contoh dari bukan Nabi. Imran itu bukan Nabi, tapi tadi saya bacakan tadi ayatnya di penghujung di rakaat kedua. Itu doanya salah satu ibunya Imran. Olehnya itu diabadikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim, keluarga Imran melebihi segala umat daripada masing-masing. Secara jelas dan terang nama keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Imran disebut di dalam ayat ini. Keluarga Nabi Ibrahim adalah teladan sempurna dalam ketaatan kepada Allah, hingga itulah dia dipilih sebagai contoh. Bahkan jika ada umat Islam, ingat ini saudaraku, dengarlah baik-baik. Kalau ada umat Islam sudah balik, tidak berhalangan haid bagi perempuan, di dalam sehari tidak menyebut nama Nabi Ibrahim, maka dia berdosa. Sebab pasti dia tidak salat, karena di dalam salat itulah disebut salawat kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail membangun Ka'bah. Itulah tadi ayat pertama yang kami baca di rakaat pertama. Bangunan amal jariyah yang menjadi tempat melaksanakan rukun Islam kelima, ibadah haji hingga hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah bersama Ismail, seraya berdoa setelah dia mendirikan bangunan. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sungguh Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kalau sudah bangun bangunan Pak, berdoa juga seperti Nabi Ibrahim mencontohkan.
Ya Allah, jadikanlah rumahku yang kubangun ini untuk anak istriku. Engkau jadikan ladang amal jariahku. Karena contohlah ini Nabi Ibrahim. Selesai membangun rumah Allah. Kalau rumah Allah saja nak berdoa, apalagi kalau rumah kita. Inilah salah satu dalil bahwa orang mengundang berdoa. Inilah bentuk dalil di dalam Al-Quran. Di tanah mulia itu pula disyariatkan menyembelih hewan kurban oleh Nabi Ibrahim. Merintis amal tersebut ketika dia diuji. Apakah lebih cinta kepada Allah daripada anaknya yang sudah lama didamba kehadiran? Selaras ayah yang taat dan anak yang saleh serta sabar. Perintah Allah pun dijalankan dengan penuh keikhlasan, tanpa pikir lagi bahwa ini putra yang sangat dicintai harus disembelih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak sabar itu berkata, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, aku kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Iya, semoga engkau dapati aku termasuk orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Maka tatkala Ismail dibaringkan mau disembelih, iya, kemudian pelipisnya sudah dibaringkan, datanglah seruan, ya Ibrahim, qad saddaqta, engkau telah membenarkan mimpi itu. Digantilah manusia menjadi hewan kurban yang hari ini kita tiru. Yang saya dengar rutan 3 ekor sapi, 4 ekor sapi dikurbankan. Mudah-mudahan menjadi wasilah mendatangkan rahmat Allah turun di tempat ini, mendatangkan berkah Allah. Karena menyembelih itu sama dengan menyembelih hawa nafsu kita. Makanya orang yang menyembelih itu disunahkan dia itu darah menetes, dan dia berdoa, ya Allah, di tetesan pertama itu kuniatkan juga seluruh hawa nafsuku yang buruk pergi menjauh, kecuali hawa nafsu yang diridhoi oleh Engkau ya Allah. Hawa nafsu yang diridhoi apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang dipetik dari antara ayat dan anak ini. Pelajarannya saudara, pertama, demi ketaatan kepada Allah, Nabi Ibrahim mengorbankan apa saja sekalipun anak tersayang. Sebab ia pernah berucap, inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanif wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang yang musyrik. Surah Al-An'am ayat 79. Demikian kita saudaraku, para jamaah Idul Adha rutan kelas 2B Pinrang, juga mesti kita meniru jejak Nabi Ibrahim yang mengutamakan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kasih sayangnya pada anaknya. Kita juga jamaah harus meniru dalam kehidupan ini, yakni lebih baik kita meminta sesuatu agar jadi halal untuk kita makan daripada kita mengambil harta orang lain yang bukan hak kita, yang sesungguhnya itu haram. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daging yang tumbuh dari makanan yang haram adalah neraka tempat membakarnya. Waliyahzubillah. Ya Allah, bersihkan daging-daging kami dan darah kami dari makanan yang haram. Yang kedua saudaraku, hikmah dari Nabi Ibrahim, bakti anak kepada kedua orang tua. Nabi Ismail mestinya harus pergi, tetapi karena ini perintah Allah, lalu bentuk ketaatan kepada ayahnya. Olehnya itu jasa orang tua, ibu dan bapak kita sangat besar. Kita hidup saat ini karena mereka sangat ikhlas memelihara kita. Terutama ibu kita, wahai jamaah, dia rela setiap hari membawa
seperti dua kelapa disimpan di depan perut. Tidur tidak nyenyak, iya, berbaring mau muntah, dia pusing berjalan, tapi dia bawa kita kemana-mana. Ibu kita, coba renungkan pengorbanannya. 9 bulan dia bawa. Sebelum ujian, belum selesai ujian itu 9 bulan, saat dia melahirkan kita, nyawanya seperti mau lepas di dalam raganya. Sehingga itulah Allah ganjarkan bagi wanita yang mati dalam keadaan melahirkan sama dengan mati syahid. Separuh nyawanya di dunia, separuh nyawanya di kuburan. Kalau salah sedikit, lepas nyawa itu dan pergi ke kuburan. Yang kedua, saudaraku, ibu kita pengorbanannya belum berhenti. Kita dipelihara. Biasa ibu kita, saudara, elok kasih nandre ronandre, nandre dipais, masuk mie di bibirnya. Tiba-tiba kita menangis, tidak jadi masuk makanan itu kepada mulut ibu kita. Coba guys, yang ngerangin dokter, coba guys, dia tulen pala indok, ia naruh sorogai, riawana ajena indok. Bukan 1 hari kita nak pelihara, saudara. 2 tahun minimal manusia. Bahkan ada manusia dipelihara oleh ibunya. Makumis nih, dipelihara ngopi di indok. Macamban nih, dipelihara. Nyamuk itu berdetik di sama mama, pergi. Kucing berpekan-pekan di sama mama. Iya. Ayam berapa saat di sama induknya. Tapi manusia ada yang sudah sampai berkumis, bahkan bercucu masih dipelihara oleh ibu. Sadarlah kita, saudara, ibu kita ini besar sekali. Begitupun juga ayah kita, saudara. Malotong uli-uli nalo kama bingkung, pergi mencangkul, dia pergi berkebun demi kita untuk bisa makan. Kasar kulitnya bapak kita, saudara. Untuk apa? Untuk kita bisa sekolah. Tapi sekarang kita bersedih, kita tidak bisa bersama dengan bapak kita berlebaran hari ini. Apalah boleh buat, dinding penjara ini menghalangi kita bertemu dengannya. Dinding tembok ini menghalangi kita untuk berjumpa dengan ibu dan bapak kita yang masih hidup. Kita mesti menjalaninya di dalam sini, di dalam rutan. Kalau dia masih hidup, saudaraku, berbakti nanti kalau bebas. Kalau dia masih hidup, ayah dan ibu kita berbakti kepadanya. Tapi aku mati nih, sesekali menikah, menangislah sejadi-jadinya, menangislah saudara, karena boleh jadi, iya, tangis kita itu penghapus dosa. Dan hari ini, kalau kebiasaannya orang Bugis Makassar itu setelah lebaran pergi berziarah, hari ini tidak bisa kita berziarah karena kita berada di tembok, di dalam tembok. Tapi doa kita tidak punya tembok, doa kita tidak punya penghalang. Disitulah kita meminta, ya Allah, Rabbi ghafirli wali walidayya, ampunilah aku. Jadi inilah etika berdoa, didoakan dulu diri kita, baru didoakan orang lain, terutama orang tua kita. Saudaraku rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahillah. Seorang yang bertobat dari dosa, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dosa-dosanya yang pernah ia kerjakan, diganti dengan kebaikan, dimudahkan segala berbuat baik. Ada seorang ulama ini, saudaraku, aneh pekerjaannya dulu. Iya, dia adalah perampok. Namanya sangat terkenal kalau kita buka kitab. Namanya Fudail bin Iyad. Perampok ini bukan kasus tempe, kata Nabi. Bukan kasus tempe. Kasus apakah tempe itu? Bukan kasus ikan boru, kasus besar ini. Tapi apa yang terjadi ulama ini, saudara? Fudail bin Iyad menjadi ulama, dan ada lagi satu, dia drunken master. Apa itu
derangkan master. Tak buka nama tanah dua. Nak kotania tua sakko. Apa yang terjadi? Dia tobat saudaraku ini. Namanya Malik bin Dinar. Inilah insya Allah saya doakan. Berencana dengan kakak saya. Beliau Bapak Ali Imran. Iya. Beliau mengundang saya ke sini khutbah sekaligus MOU. Saya ini diwakafkan sudah menjadi mubaliknya penjara. Apalagi juga saya tidak bisa sembunyi bahwa saya juga mantan narapidana. Sehingga kurenung-renungkan ini, mudah-mudahan umur saya ini berberkah. Biarlah kulintasi itu baru pare-pare. Kalau dulu saya berdagang sampai mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ada orang berdagang dari terbitnya matahari, saya pedagang dari terbitnya matahari. Di mana itu? Indonesia Timur Wita. Dan saya berdagang sampai terbenamnya matahari. Di mana itu? Di Sumatera Wit, Indonesia Barat. Kalau itu dulu uang ku cari, sekarang saya akan mencari orang-orang calon-calon mubalik dari saudara yang pernah berpesantren di sini. Insyaallah saya akan datang ke sini minimal itu 1 kali 1 bulan atau 2 kali 1 bulan. Kecuali mungkin kalau ada kendaraan seperti kendaraannya Nabi Sulaiman. Apido mi mataku kan aku di Rutan Pinrang, maka boleh jadi tiap hari saya datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jika anda saudaraku ya sahibai sijni mengikuti jejak 2 orang ini, Malik bin Dinar dan Fudail bin Iyad, maka inilah yang disebut di dalam Al-Quran, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Kecuali orang yang bertobat wa amana wa amila salihan. Jadi ini syaratnya menjadi ulama, saudara. Bertobat dulu, baru beriman kepada Allah dan beramal saleh. Inilah juga yang dilakukan oleh Nabi Musa. Sudah membunuh, bertobat dan beriman kepada Allah dan beramal saleh. Apa gantinya? Jadilah Nabi Musa, faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Diganti perbuatan jahatnya, diganti perbuatan dosanya dengan hasanat, kebaikan. Ada orang dia selalu bersama hasanat. Siapa itu bersama hasanat? Karena istrinya bernama Hasanah. Dia bersama Hasanah. Jadi belum pernah minta sudah ada hasanah di dirinya, selalu menemaninya. Orang yang bertobat dapat 2, berdapat hasanah istrinya dan berdapat hasanah-hasanah yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang tidak mau bertobat, saudaraku rahimakumullah, ini juga dengar baik-baik. Yang tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan dosa judi, berzina, mencadring. Agar mencadring, saya 3 tahun di sini mondar mandir. Saya ini pernah jadi kernet. Jalan di bawah ban mobil, penjual ban mobil bekas. 3 tahun saya mondar mandir di sini di Pinrang, sehingga Pinrang ini banyak kenalan saya. Bahkan mantan Bupati Pinrang saya berkenalan. Pak Andi Asran Patonang, beliau pernah membeli buku saya. Apa ancamannya, saudara? Orang yang tidak mau berhenti mencandring, nangkana candring dari bolana, berhenti mapatoa. Yang kalau dia naik motor, diikingi dia jalanan baru. Apura tuh minumnya, lalu melempu nasa mapeko. Pantak mobil truk, nabilan jalan raya, datang ambulas jemput dia. Makanya dia disebut, khamar, membuat orang miring-miring jalannya. Mengambil harta orang lain dengan cara haram, lalu mati. Mereka diancam siksa api neraka. Mana ayatnya? Tsumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Lalu dia tidak bertobat dari dosa judi, berzina, narkoba, miras, mengambil harta orang lain,
maka dia diancam dengan api neraka. Waliyasubillah. Saudaraku ya sahibai sijin, kita dipersaudarakan dengan kalimatnya Nabi Yusuf. Kuancam kalian dengan kalimat ini, dengan siksa api neraka. Karena sesungguhnya Al-Quran itu dua isinya, berita gembira dan menakut-nakuti, mengancam-ancam. Dan inilah ayatnya tentang ancaman orang yang tidak mau bertobat. Khuzuhu fagulluhu summal jahima sallu summa fi silsilatin zar'uha sab'una dirham fasluku. Allah berfirman, orang yang tidak mau bertobat itu, tangkap dia, lalu belenggu dia, belenggu tangannya di lehernya, kemudian masukkan dia di dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ya Allah, jangan kami termasuk yang disebut di dalam ayat ini, ya Allah. Ya Allah, jangan kami termasuk yang hadir hari ini di rutan, ya Allah. Jangan kami termasuk yang disebut diancam ini, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Yang ketiga, saudaraku ya sahibai sijni, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ini untuk petugas rutan. Ini untuk petugas rutan, untuk orang tua kita, Bapak Karutan, untuk komandan jaga, untuk yang piket, untuk yang mengurus warga di sini. Ketahuilah, saudara, jika engkau memberi petunjuk atau mengarahkan warga kepada kebaikan, lalu dia berubah menjadi ahli masjid, menjadi suka berbuat baik, meninggalkan dosa, menjadi insan yang baik, suka beribadah, lalu berbudi baik kepada sesama manusia, maka Anda punya saldo ketabungan amal jariah yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. An Adu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, untuk saudaraku petugas di rutan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerahkan warga binaan kepada kebaikan, mengarahkan ikut salat 5 waktu, mengarahkan ikut mengaji yang saya lihat media virtual, mengarahkan dia berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala warga yang mengerjakannya tanpa dikurangi pahalanya warga itu. Saudaraku, banyak bisa kita kalahkan ustaz yang berkoar-koar di mimbar itu dengan power kita, dengan pangkat kita, dengan amanah dari Allah melalui negara yang dititipkan kepada kita. Inilah ya, tentu olehnya itu hari ini saya bahagia merenusi sengaya soya dan sangat bersyukur khutbah di rutan, di salah satu rutan terbaik dalam hal pembinaan warganya di Indonesia. Saudara, bangga pernah dititip umur di rutan terbaik di Indonesia. Padahal pernah saya bilang, rumah yang tidak boleh dirindukan itu ya rumah tahanan negara. Ada yang bertanya, rumah apa yang tidak boleh dirindu? Rumah tahanan negara. Itu bagi yang pernah berada di sini, jangan makin rindu lagi di rutan. Kalau rindu di rutan, jangan masuk diantar mobil bombe-bombe. Tapi bawalah, masuklah di sini bawa Al-Quran, membawa buku-buku. Mau ke apa? Bukan warga kau. Saya mau mengajak saudara-saudaraku, pesantrenku di sini. Tapi kalau datang dibawa kantong plastik diantar polisi, ya jangan, saudaraku rahimakumullah. Berarti tidak bermanfaat di sini itu pembinaan kalau begitu. Jangan saudara. Kalau gagal 2 kali, jangan di ketiganya. Kalau pernah di ketiganya, jangan di keempatnya. Kalau pernah ke satunya, jangan di keduanya. Itu menandakan Anda mengamalkan bahwa Nabila Ustaz Hamka Mahmud di situ. Rumah yang tidak boleh dirindukan adalah rumah tahanan negara. Oh, ada rumah. Kukira saya dirindukan. Tidak boleh dirindu di rutan, saudaraku. Karena rindu berarti suka lagi berdosa. Kecuali kalau ingin berdakwah di rutan,
Itu yang baru. Olehnya itu saudara rutan ini sangat saya apresiasi. Apalagi pernah diposting di dalam Facebooknya. Dan di sini kita dapat tahu petunjuk apa? Nah, posting di Facebooknya Rutan Humas Rutan Pindrang. Inilah sungguh yang membuat, dan semoga targetnya ini WBBF dapat terrealisasi. Amin ya rabbal alamin. Ada malaikat di antara kita mengaminkan. Iya, karena ada semboyang orang Bugis, tuturinya orang Bugis. Apa nanti lagi? Riolo riacueleng aleh. Di depan menjadi teladan. Jadi komandan blok menjadi teladan. Petugas jadi teladan. Riolo riacueleng aleh. Iya. Di tengah maparaga-raga, di tengah membangun semangat. Jadi dia memotivasi. Kemudian Rimunri Pampiri di belakang itu memberi dorongan. Salahlah kalian, belajarlah kalian. Disinilah kalian belajar mengaji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terakhir, sebagai penutup saudaraku di khutbah Idul Adha ini, banyak orang besar ini, dengar baik-baik. Banyak orang besar pernah tidur di ubin penjara. Indonesia seandainya tidak ada mantan napi, tidak merdeka nih. Makanya Pak, saya sering dapat stigma di luar. Bilang agar Ustaz pernah ditarungku. Ustaz akan usapa kah? Tiga ke jamu tanah. Ada semua jamu tanah orang. Tapi janganlah lihat masa lalu kita. Lihatlah orang yang sudah kita dihargai, kita diapresiasi, kita diakui oleh negara sebagai orang yang telah berubah. Apalagi kalau kasus tempe. Kasus apa? Kasus apa dia lebih kasus besar Nabi Musa ini contohnya. Apa yang saudaraku rahimakumullah? Ayo. Difitnah dan kita menjadi contoh. Siapa dia? Soekarno masih ada selnya sekarang tersimpan di lapas Sukamiskin. Ditulis di situ di depannya, ruangan ini pernah memenjarakan seorang proklamator. Jadi nak pongkat cecek ina bebas kiai. Nuis semui ka na merdeka kiai. Tahu pernah ditarungku pa merdeka. Aja nasangnya nu cecek. Tapi syaratnya itu pakai baju koko nih. Kalau ada orang yang bully kita di luar, jangan ambil bajumu. Jangan ambil paramu, tamat ikut tulisuk kau. Jangan ki. Sabar ki saudaraku. Jangan ki balas orang ada. Erok kusaro. Nai sama kapan telu ni pura tahu kurnya lenyawana. Jangan ki saudara. Disitulah ujian Anda bahwa Anda orang serius berubah. Disitulah Anda ada ungkapan mengatakan lebih baik mantan penjahat daripada mantan ustaz. Benar itu. Nabi Musa jadi contohnya. Dan siapa mantan ustaz? Disebutkan ki saudaraku mantan ustaz. Salah satu saudaranya Buya Hamka yang suul khatim. Namanya Abdul Aukah. Dia meninggalkan KTP-nya gara-gara perempuan keturunan barat. Dan itulah salah satu bukti bahwa lebih baik kita mantan penjahat daripada mantan ustaz. Saudaranya Buya Hamka ini ustaz, tapi dia tidak dapat hidayah, saudara. Olehnya itu bertakwalah kepada Allah. Di sini di rutan ini Anda memanfaatkan waktu belajar Islam. Sungguh-sungguh. Saya dulu menjadi warga. Khutbah pertamaku itu di lapas Maros. Masih ada rekamannya. Sehingga saya mengatakan seandainya tidak menjadi warga, tidak jadi ustaz, tidak jadi mubalik. Sehingga itulah saya mengatakan lapas ini aneh. Mencetak nabi, mencetak presiden, mencetak pejabat, mencetak ahli surga. Dan boleh jadi ahli surga nanti banyak dari lapas. Dan paling banyak nanti penghuni neraka orang mana? Orang yang tidak pernah dipenjara. Kenapa? Iya, di luar kan orang paling banyak berbuat dosa, dia tidak dihukum, ditampunglah dosanya di belakangnya. Jurus masuk di akhirat. Tidak ditarungku kok dulu kau mengambil hartanya orang, tidak ditarungku kok. Ini memang pernah dipenjara, tapi di penjara dia dihapus dosanya, saudaraku. Olehnya itu disinilah kita belajar Islam. Tirulah, ya.
Tirulah Nabi Yunus alaihissalam, tirulah Buya Hamka. Kalau Anda berada di sini difitnah, karena dua saya sampai sekarang Pak meyakini tidak semua isinya penjara itu orang murni bersalah. Ada di Pasikongkoloki, ada di Bampoli. Tapi kalau di Bampoli kita berubah di sini, jangan kita cari Bampolta itu, mai Bampolku itu. Padahal di sini kita pintar mengaji, jangan saudaraku. Ada orang kalau ada apa Bampolnya masuk, woi dikiringi Bampol kai. Pak pernah saya dapat di Makassar, ada yang bilang Bampol masuk, di mana-mana. Jangan saudara. Kalau itu betul, kalau isu, nah hilang di giginya orang, hilang di telinganya sepotong, kau tanggung dosanya. Jangan. Olehnya itu saudaraku, kalau Anda difitnah masuk di sini, tunggu nanti walia waktunya Allah angkat derajat. Saya Pak pernah difitnah, pernah di Pasikongkoloki ini bebas. Saya mendaftar salah satu komisioner KPU. Saya gugur jatuh, hampir kah jadi pejabat. Tapi seandainya jadi pejabat, kah tidak ada kah di sini khutbah. Apa yang terjadi saudara? Baru ku tahu hikmahnya hari ini. Beberapa bulan yang lalu. Padahal itu kejadian 2 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Gara-gara saya tidak dijadi di komisioner KPU, anakku lolos mendapatkan beasiswa di tahfiz Quran di PLN. Seandainya saya di situ kan pejabat. Kalau pejabat gajinya orang 10 juta, tidak bisa kau masuk dapat beasiswa. Tapi karena mubalik, hasilnya gajinya dari Allah yang tidak jelas angka-angkanya, tapi bisa lebih banyak. Disitulah membuat keponakan tak sekarang ada di Bogor. Ia menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kelak dia menjadi ulama sesuai cita-citanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Olehnya itu saudaraku, sebagai penutup ini, kalau di sini kita dapat suka ki salat, tahu ki mengaji, disinilah hikmah di balik ujian. Boleh jadi bersalah ki masuk di sini atau difitnah, tapi ada ayat yang menjadi penghibur. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi tidak nusukai rutan, tidak nusukai lapas, tidak nusukai penjara, tapi baik bagi kamu. Kenapa baik? Di sini kita mengenal Allah. Seperti Yusuf Mansur pernah di penjara, dia mengatakan mencari Tuhan yang hilang. Luasnya Jakarta dia tidak dapat Tuhan. Kenapa di penjara Cipinang dia dapat Tuhan? Jadilah Yusuf Mansur mantan nabi, kasus penggelapan, dia jadi ulama, menjadi ustaz sekarang. Allah tidak pilih siapa yang diberi hidayah, itu saudaraku rahimakumullah. Olehnya itulah ayatnya menjadi petunjuk kita dan simpan baik-baik. Iya, saya nanti memohon kepada Bapak Karutan, saya mau kasih hadiah ini, yang mana nak tunjuk Pak Karutan ini naskah khutbah saya. Mudah menjadi wasilah, nah simpang baik-baik, dan dia juga menjadi ustaz nanti. Bilang ini naskah khutbahnya Ustaz Hamka, nak kasih kak. Nanti Pak Karutan yang pilih siapa orangnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musannadin bi qudsi qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in at-tabi'in Allahumma bi ihsani yaumiddin warda anna ma'ahu birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat Allahumma aizzal islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur an nasruddin wahdul man khazala muslimina wa dammir a'da'ad-din wa lil kalimata ila yaumiddin Allahumma dafa annal gala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyufal mukhtalifa wa syadaidal mihal ma zahara minha wa ma batan min baladina khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma rabb hadza baladina Indonesia amma wa Sulawesi Janubia khassa wa Pinrang wa Maros wa Makassar aminan mutmainnan birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana amanna faktubna ma'as syahidin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah ya Rahman ya Rahim di pagi hari ini kami berkumpul di rutan Pinrang ya Allah saya yang meyakini engkau menyaksikan kami engkau mengabulkan doa-doa kami ya Allah ya Allah janganlah hamba tinggalkan rutan ini kecuali engkau telah hapus dosa-dosa hamba tutupi aib hamba angkat derajat hamba dengan hidayah petunjukmu ya Allah ya Allah jika ada di antara kami di sini ya Allah pernah berzina pernah mengambil hak orang lain pernah minuman keras mengkonsumsi narkoba bahkan memperjualbelikannya berzina berbuat dosa ampunilah ya Allah berilah petunjuk berikan kekuatan untuk meninggalkan dosa-dosa itu ya Allah ya Allah jika ada di antara kami pernah berdosa kepada ibu dan bapaknya ya Allah ampunilah ia ya Allah ya Allah jika ada di antara kami mereka masih hidup ibunya ayahnya berilah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka ya Allah namun jika ada di antara kami telah wafat ibunya sudah ada di alam kubur ya Allah maafkanlah dosa ibu kami ya Allah dan maafkanlah kami hari ini tidak sempat berziarah di makamnya ya Allah karena kami berada di tempat ini ya Allah hanya doa yang kami panjatkan agar engkau luaskan kubur kedua orang tua kami ya Allah di alam kubur berikan cahaya dan engkau ampuni dosanya ya Allah ya Allah jagalah istri dan anak-anak hamba di luar ya Allah jaminlah rezekinya ya Allah sebab hewan melata pun engkau jamin rezekinya karena hamba miskin hamba lemah berada di rutan ini tidak bisa memberikan apapun kepada istri dan kepada putra-putri hamba sementara engkau maha kaya hewan melata pun engkau jamin rezekinya ya Allah banyak permohonan kami kepadamu terutama segala kebaikan ya Allah turunkanlah kebaikan kepada rutan ini ya Allah kabulkanlah tekad cita-citanya ingin mendapatkan penghargaan yang lebih jadikanlah dia menjadi obor cahaya petunjuk dan menjadi teladan rutan-rutan yang lainnya di Indonesia ya Allah berikanlah kami contoh warga yang pernah di sini bahwa pernah di rutan dia menjadi contoh teladan berikanlah kami kebaikan sekarang maupun yang akan datang ya Allah ya Allah kami berlindung pula kepadamu segala keburukan malapetaka bencana terutama wabah COVID-19 ya Allah angkatlah wabah ini di negeri kami ya Allah di Indonesia di negeri-negeri orang beriman ya Allah dan jauhkanlah kami keluarga kami dari wabah dan segala bencana ya Allah ya Allah engkau perintahkan kami berdoa kepadamu iya ud'uni astajib lakum fastajib du'ana ya Rahman terimalah doa kami wahai Maha Rahman terimalah doa kami wahai yang meminta mengijabah doa ya ibadallah innallaha ya'murukum
bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azimi ya'idukum wa syukrullaha ala ni'mi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah cuaca mendukung pada pagi hari ini. Saudaraku semua agar tetap di tempat. Acara selanjutnya ada penandatanganan perjanjian kerjasama. Ya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Hamka Mahmud, bahwa terhitung hari ini kita akan mengadakan kerjasama. Insyaallah ke depan beliau akan meluangkan waktu untuk kita, ya, terkhusus untuk teman-teman yang terseleksi nanti mengikuti mungkin semacam pembekalan ya untuk menjadi calon-calon dai. Ini difokuskan untuk dai anti narkotika, ya.